Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noralia Ratayanti dengan NIM 1810 1252 214 dengan nomor absen 16. Saya dari Universitas Lampung Mangkurat, kelas 5A PGSD. Jadi di sini saya akan membuat video tentang ABK yang berhasil dan sukses. Sebelum itu, saya akan jelaskan ABK itu apa. ABK adalah kepanjangan dari anak berkebutuhan khusus. Anak ABK ini adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Berikut ini ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan penanganan khusus dari orang tuanya. Yang pertama itu tunagrahita. Tunagrahita ini adalah seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya. Hal ini bahkan bisa saja berupa kondisi keterbelakangan yang membuatnya mengalami masalah dalam berbagai bidang. Misalnya, kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, kesulitan dalam belajar dan memahami suatu masalah. Pada umumnya, anak tunagrahita ini memang membutuhkan penanganan khusus, meskipun tidak tertutup kemungkinan mereka untuk belajar mandiri. Dan yang kedua, tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian penglihatan saja. Dalam kondisi seperti ini, seorang anak haruslah mendapatkan pendidikan kebutuhan khusus sejak dini, terutama jika kondisi ini memang dibawa anak sejak lahir. Yang ketiga, tunarunggu. Seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran disebut tunarungu. Gangguan ini bisa saja berupa kehilangan seluruh fungsi pendengaran atau bahkan sebagiannya saja. Pada umumnya, anak tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya. Keempat, tunalaras. Tunalaras adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Anak tunalaras pada umumnya sulit untuk berkomunikasi dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga kerap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Yang kelima, tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Kondisi ini bisa saja berupa cacat permanen, terutama pada anak yang memang mengalami masalah tersebut sejak lahir. Seorang anak tunadaksa biasanya akan membutuhkan seseorang pendamping dan juga pendidikan khusus untuk melatih gerak tubuhnya. Selain kelima jenis anak berkebutuhan khusus tersebut, masih ada jenis lainnya, yaitu anak yang mengalami masalah dalam belajar atau lambat mencerna pelajaran, anak yang mengalami masalah ketika mempelajari sesuatu dengan spesifik, serta anak yang terlalu cerdas, dan juga anak yang memiliki gangguan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ABK ini memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya bagi tunanetra, misalnya ya, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille atau tulisan timbul. Dan tunarungu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Dengan adanya anak ABK ini, kebanyakan orang tua malah sedih, tetapi kebanyakan juga ada orang tua yang menerima. Hal pertama yang harus ditanamkan pada pola pikir orang tua agar tetap bahagia ialah mengakui, menerima, dan mengizinkan kondisi anak sebagaimana layaknya manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Kita mengetahui bahwa setiap manusia atau anak memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Namun, jangan jadikan keunikan dan kekurangan itu sebagai sesuatu yang menghalangi anak untuk belajar tentang aturan
norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Di sini saya akan memberikan contoh 5 anak berkebutuhan khusus yang berhasil dan sukses dalam karir yang dijalaninya. Yang pertama itu bernama Stephanie Handoyo. Gadis yang lahir pada 5 November pada tahun 1991, ini merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil memecahkan rekor muri sebagai pemain piano yang mampu membawakan 22 lagu berturut-turut. Kita beri aplaus, keren banget. Serta pembawa obor Olimpiade London 2012. Selain itu, jejak prestasi Stephanie sudah tergores di sejumlah deretan piala penghargaan, mulai dari juara 1 di bidang renang gaya dada 50 meter Pekan Olahraga Nasional Spesial Olimpik Indonesia 2010 dan gaya dada 50 meter Spesial Olympic World Summer Games 2011 Athena. Stephanie, putri pasangan dari Maria Justina dan Santoso Handoyo, sejak kecil memang sudah mulai mengikuti kegiatan positif khususnya di bidang olahraga seperti berenang dan bulu tangkis. Bahkan saat menginjak usia 12 tahun, ia berhasil meraih 1 pada kejuaraan Porkada. Yang kedua, bernama Repiera Novitasari. Bisa dilihat ya fotonya. Putri kelahiran 30 Oktober pada tahun 1993, merupakan anak penderita Down syndrome juga, yang berhasil mendapatkan medali perunggu renang 100 meter gaya dada pada kejuaraan renang internasional di Canberra, Australia 11-13 April 2008. Kemampuan renangnya sudah menonjol sejak kecil dibandingkan anak cacat lainnya. Sadar akan bakat anak keempatnya, itu orang tuanya memfasilitas Repiera dengan latihan renang seminggu 2 kali di klub Soina Special Olympic Indonesia, Santer Jakarta. Derita yang dialami Repiera ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan bahkan selama 3 tahun kedua orang tuanya tidak bisa menerima kehadirannya. Wah. Hingga akhirnya dia disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB. Bahkan ketika menginjak kelas 2 SMP, di luar dugaan terjadi, gadis cantik ini mementahkan ramalan dokter dengan tiba-tiba bisa menulis, membaca, dan berhitung. Kita tidak pernah tahu kuasa Allah ya. Yang ketiga, bernama Habibi Absyah. Putra kelahiran Jakarta 6 Januari tahun 1988. Ini bukanlah penyandang cacat fisik sejak lahir. Sebuah penyakit bernama muscular dystrophy yang perlahan-lahan merenggut fungsi motorik tubuh Habibi, sehingga ia mulai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Habibi adalah sosok internet marketing yang sukses menghasilkan duit di dunia maya. Awal dirinya mengenal dunia internet ketika ibunya mengajak Habibi mengikuti kursus internet di Singapura. Meski awalnya Habibi menolak, namun akhirnya sang ibu berhasil meyakinkan putra bungsunya untuk belajar marketing dan hidup secara mandiri. Dengan tekun, Habibi terus berusaha hingga nilai komisinya meningkat menjadi $1.124, $500, $1.000, dan $2.000. Penghasilan dari Amazon tersebut kemudian digunakan Habibi untuk mengikuti berbagai kursus lainnya seperti Dr. Pim dan Indonesia Bootcamp. Saat ini, Habibi sudah berhasil menerbitkan e-book panduan sukses dari Amazon, membuat situs jual beli properti rumah 101.com, dan menjadi trainer di acara seminar E-Profit Matrix bersama sang guru, yaitu Suwandi Kow. Bagus sekali ya. Yang keempat, ada Ade Wondor Irawan. Dia adalah sang pianis tunanetra kelas dunia yang lahir di Colchester, Inggris 15 Januari tahun 1994. Pemuda berwajah tampan dan bertubuh atletis ini lahir dengan potensi yang sangat besar.
Kepiawaiannya telah diakui oleh para master pianis di dunia. Ade terlahir sebagai tunanetra dari keluarga Irwan Subaijo dan Endang Irawan. Meski tergolong pendiam, namun hal ini berbanding terbalik ketika ia berada di depan piano. Ia berubah menjadi pemuda yang ekspresif dan energik, memainkan jari jemarinya di atas deretan tuts piano. Selain piano, Ade juga biasa melakukan skating yang banyak dipelajari dari penyanyi jazz kelas dunia yaitu George Benson. Ade sudah mengenal piano pada usia 3 tahun. Ketika dia sudah mengenal musik dan sering memainkan piano, mainan miliknya, dan sering menonton pertunjukan jazz. Setelah ia mendengarkannya sekitar 30 menit sampai 1 hari, dia telah mampu memainkan musik tersebut dengan sangat baik. Hebat sekali. Yang kelima, bernama Raffi Abdurrahman Ridwan. Keterbatasan alat indera tidak menghalangi Raffi Abdurrahman Ridwan, pria kelahiran Jakarta 20 Juli 2021, untuk berkarya dan berprestasi sebagai desainer cilik. Wow. Lewat rancangan busananya, nama Raffi melambung di luar negeri. Bahkan supermodel Amerika Serikat Tyra Banks memuji Raffi saat perhelatan final American Next Top Model di Bali beberapa bulan lalu. Raffi menderita tunarungu sejak lahir. Derita yang dialaminya ini terkait dengan virus rubella saat di dalam kandungan. Sejak kecil, Raffi hobi menggambar, dan semakin dewasa, kreativitas Raffi dalam hobi menggambar justru terarah. Coretan kasar Raffi tentang baju lambat laun berubah jadi desain yang unik. Siapa sangka berawal dari coretan itulah karya Raffi diakui tidak hanya di alami negeri tapi juga di luar negeri. Nah, itu tadi 5 contoh anak berkebutuhan khusus yang sukses dan berhasil di karir yang dijalaninya. Nah, ternyata keterbatasan yang mereka miliki tidak menghalangi semangat untuk berkarya, sukses, dan membanggakan orang tua. Jadi, bagi kita yang tidak memiliki keterbatasan, hendaknya harus lebih semangat dalam mengembangkan diri agar dapat sukses seperti mereka tadi ya. Ingat, terus semangat. Itu tadi penjelasan tentang anak berkebutuhan khusus yang berhasil dan sukses. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.